عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا أوننا لله سنحظى بفضل الله وكونوا أوننا لله سنحظى بفضل الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا أوننا لله سنحظى بفضل الله وكونوا أوننا لله سنحظى بفضل الله ويا أخطاب ويا أجل يا سادات ويا أحباب ويا أخطاب ويا أجل ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا بحرمته ربي فانفعنا ببركته واهدنا الحسنى بحرمته اللهم سلم ربي فانفعنا ببركته Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Syukur alhamdulillah malam ini kita masih hidup. Ya, syukur alhamdulillah malam ini kita masih hidup. Karena kita nggak tahu besok hidup apa enggak. Itu dulu lah. Sehingga karena hidup bisa datang, bisa kumpul, bisa silaturahmi. Orang mati kan nggak bisa ya. Kalaupun Pak Haji silaturahim baru dikubur 2 hari, datang ke tempat Kiai di kayaknya abur tuh. Betul nggak? Nah, sekarang kalau ada saudara senang datang ke tempat kita, kenapa? Karena saudara yang datang masih hidup. Maka alhamdulillah hidup yang Allah kasih ini kita gunakan untuk silaturahim. Kita gunakan untuk berzikir, kita gunakan untuk taqarruban ilallah, kita pergunakan untuk beramal soleh. Manusia yang paling baik adalah manusia yang umur panjang dan banyak amal solehnya. Itu yang paling bagus. Kalau ditanya siapa sih manusia yang paling bagus, itu manusia yang umurnya panjang dan digunakan untuk amal soleh atau berbuat kebaikan. Buat apa umur panjang kalau tidak ada manfaat? Maka bareng-bareng sama ayah kita minta diberi sehat, panjang umur, barokah, dan semoga umur yang panjang itu bertambah pula kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Yang ayah cintai, ayah hormati, ayah muliakan, ayah banggakan jamaah semua yang hadir malam hari ini, karena kita masih belum bisa normal pengajiannya ya, sementara di sini dulu. Kira-kira itu enggak?
Ya hitung-hitung melihat bangunan. Ngapain? Udah baper doang. Ya hitung-hitung didoain kan gitu ya. Semoga dengan didudukin jamaah tempatnya biayanya dicukupkan oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Kan ayah sudah ngomong nanti bulan Ramadan insya Allah tempatnya sudah bisa ditempatin. Kan nggak bilang jadi. Kecuali saya ngomong nanti Ramadan tempatnya selesai, kan enggak ya? Bulan Ramadan tempatnya bisa ditempati. Iya. Dan alhamdulillah bisa dipakai terawih walaupun berapa kali gitu. Dan juga dipakai manakiban sudah tiga kali sekarang. Dari pas libur tuh jamaah libur lagi. Saya manakiban terus takbiran. Yang malam takbiran itu, terus kemarin habis takbir minggu kemarin, terus malam ini berarti 3 kali. Dan insya Allah besok malam Senin depan kita sudah mulai ke lapangan lagi. Setuju nggak gitu? Ya tapi pindah ke lapangan kalau ada orangnya. Kalau ada orangnya masa saya ceramah rumput. Tapi insya Allah ada ya? Ada nggak? Ada, karena bukan pengajian ayah sekali lagi, bukan majelis kita semua, tapi ini adalah majelisnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Insya Allah ketika niatnya lurus, lillah billah, rasul bil rasul, kata Kiai Hendi tadi, tidak ada tujuan apapun selain kita sama-sama beramal soleh, beribadah kepada Allah. Insya Allah Allah akan mendukung segala apapun yang menjadi aktivitas kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Jamaah, udah lebaran? Udahan belum? Belum, masih. Jangan udahan. Tadi siapa yang ngomong? Pak tadi. Yai, nanti kita lebaran udahan ya? Ya jangan Ji. Pokoknya untuk jamaah kita lebaran tiap hari. Setuju? Setuju nggak? Ya lebaran tiap hari. Kasihan bininya kalau lebaran setahun sekali. Masa dia beli baju setahun sekali? Kalau lebaran tiap hari apa ya? Jadi duitnya tuh ada terus ya, terserah istrinya mau beli baju. Pagi beli, sore beli, malam beli, ya terserah. Betul nggak? Apa doanya supaya lebaran terus-terusan? Mau nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Itu doanya tuh. Kalau pingin lebaran tiap Hari. insya Allah di rumahnya kue pasti selalu ada, kopi pasti selalu Ada. makanan akan selalu ada. Walaupun bukan Idul Fitri, bukan Ramadan, tapi ada syaratnya juga. Kalau ingin kopinya selalu ada di rumah, rajin-rajinlah ngasih orang lain kopi. Betul. Nah iya dong. Siapa yang ngirimin? Lu pernah ngirim gitu. Ini serius tuh, serius ini ya. Ya gak apa-apa, ngaji jangan tegang-tegang ya. Jadi kalau ingin di rumah selalu ada beras, ada makanan, ya ketika kita punya makanan juga harus sering-sering ngasih makan orang. Ketika kita sering ngasih makan orang, maka demi Allah rumah itu tidak akan pernah kekurangan makanan. Betul. Pasti alaihim waladhdallin. Yakin langsung panjang. Pak Haji Tono pinter kalau kesini bawa makanan. Tahu isinya apa? Ayam,
apa ya? Ntar jangan-jangan kecoa lagi. Ikan, alhamdulillah. Ya. Gitu dan selanjutnya, karena kalimatnya apa? Terima kasih. Ketika mau nerima harus mau kasih. Ayah kan udah bilang di panggung, kalau makan harus mau, kalau bisa makan maka pasti harus mengeluar. Bener gak? Makan terus, nggak buang air besar. Kembung nggak? Kembung. Sebaliknya, buang air besar terus, nggak makan. Lemes, celong. Kayak siapa itu? Kayak siapa ya? Ya adalah utang tiap hari yang lagi banyak memasukkan orang. Kayak jamaah sebagian, tapi dulu atau ngajinya baru-baru ya Gus. Jamaah dulu kan banyak pengeluaran, sedikit pemasukan. Makanya begitu ketemu ayat pertama kali Pak Haji, pada pucet mukanya, celong. Ya habis bank emo ada, bank harian ada, kredit motor punya, anak loba, bener nggak? Pemasukannya nggak kelihatan. Begitu nyampe sini pucet, celong, diajak ngomong pelangak, pelongo, bingung. Bener nggak? Nah, tapi setelah sering istiqomah mulai, ibarat motor itu diulas pakai oli, mulai ada pelicin, pelan-pelan, bener nggak? Mulai ada masuk ngeluarin, walaupun masuknya baru sedikit, ngeluarinnya 2 ember, nggak apa-apa, yang penting masih ada masuknya. Terus saja, terus. Nanti insya Allah akan buat seimbang. Percaya nggak? Akan dibuat seimbang nanti. Dunianya cukup, ruhaninya senang. Nih, sebelum ayat dikir, saya mau tanya. Kemarin habis Lebaran jalan-jalan nggak? Kemana? Sabarin. Ke kuburan. Kuburan bukan jalan-jalan tuh Bu. Baroh. Itu mah orang buka salam tuh. Benar sih, sampai marah-marah sama suami pengen beli baju baru. Begitu kebeli baju baru cuma dipakai ke makam, selfie. Masya Allah. Itu baju baru sampai mulai ngadat-ngadat sama laki, dipakainya selfie di kuburan. Ada yang gitu, ada? Mana orang coba? Lah kira-kira kok lagi kuburan mah nggak usah pakai baju baru, ya nggak apa-apa. Sampai heboh. Kapelan apa kapelan? Kapelan bayar. Suaminya baju merah, istri baju merah, anak baju merah. Pikir saya mungkin mau jalan-jalan buat Ramadan. Kemana? Idul Fitri, mau ke laut, apa mau ke gunung gitu Pak Haji? Apa mau ke restoran mana? Ke kuburan. Selfie di kuburan guys, gitu. Itu Facebook ayah semua penuh selfie-nya di sampai boleh ngadat sama suami, ternyata bajunya cuma dipakai ke kuburan. Habis itu putar ke rumah saudara. Ngapain? Pamer baju baru. Ayo ngaku. Sambil ngomong, nanti Lebaran besok mah jangan warna merah, kita warna hijau aja. Lu baru tau hidup tau kagak tuh tahun depan udah direncanain. Bu, bener Bu? Udah bener dengerin. Abis itu putar balik ke rumah, tetep yang setia menemani ibu mah daster. Ya, coba ini saya ngomong gini, hidup kita ini lucu apa enggak? Mikirin Lebaran segitu mumetnya, padahal tujuan cuma keliling ke saudaranya dan ke kuburan selesai. Sampai harus ribut dengan yang namanya suami hanya gara-gara ngebelain mau ke kuburan pakai baju baru.
Waras apa orang kira-kira itu? Ingin baju baru buat silaturahim ke saudaranya, ngebelain harus ribut sama suaminya, kira-kira waras apa orang? Tuh, gak waras. Betul. Coba sekarang jamaah manakib ayah minta ke depan jadi orang yang waras. Siap waras? Jangan kurang seleter. Ya Bu? Siap Bu? Siap. Tapi kan setahun sekali ya. Masa setahun sekali aja kita nggak boleh gaya? Boleh, tapi jangan pakai ribut. Maksudnya yang penting jangan pakai gaya, boleh, tapi jangan pakai ribut. Setuju? Jalan-jalan sudah, silaturahim sudah. Ayah mau tanya, senengan kumpul begini atau senengan kemarin di pantai? Yang ke pantai. Coba yang hadir, ayah mau tanya, senengan kumpul begini, zikir bersama-sama berjamaah kepada Allah, apa lebih senang di gunung atau di pantai? Atau di tempat hiburan? Ayah mau tanya, yang ke kolam renang ada? Ada nggak? Yang ke pantai? Yang ke gunung? Yang ke warung Jablay? Yang nggak kemana-mana. Yang nggak kemana-mana? Ayah mau tanya, senengan mana coba? Jujur, senengan mana? Senengan duduk begini takarrub kepada Allah, ketemu dengan saudara, satu tujuan kepada Allah, apa lebih senang ketika kita kemarin jalan-jalan? Coba jujur. Dengerin baik-baik. Ketika hatimu lebih senang di gunung, lebih senang di tempat-tempat hiburan, itu tanda hatimu masih ada di dalam nerakanya Allah. Percaya apa enggak? Kalau kamu lebih senang di tempat bukan tempat begini, berarti kita masih ahli neraka. Kenapa? Karena majelis zikir adalah raudhah min riyadil jannah. Majelis zikir adalah bagian daripada taman-tamannya surga. Jadi ketika ada orang di majelis zikir tidak betah, tidak tenang, malah didomor sekiankan, zikir dibelakangkan, lebih mendahulukan yang namanya jalan-jalan, lebih mendahulukan, lebih senang kepada yang seperti itu, berarti hati kita masih jauh daripada surganya Allah Subhanahu. Ayo, kedua saya mau tanya lagi, lebih senang membicarakan kebaikan tentang Allah atau lebih senang ngerumpi ngomongin orang lain? Ayo saya mau tanya lagi nih, Bu, lebih senang ngomongin Allah apa lebih senang ngomongin duit? Gitu aja deh. Ayo biarin lah. Ayo, ini Gus coba Gus. Lebih senang ngomongin kebaikan, amal soleh kepada Allah, apa lebih senang ngomongin duit? Kalau ada yang senang ngomongin duit, orang gablek pikiran. Kenapa? Duitnya orang ada, duit. Kalau duitnya ada diomongin mending, iya kan? Ini duitnya nggak ada, tapi kok senangnya ngomongin itu? Gak gablek. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Sebaik-baiknya perkataan adalah perkataan berseru kepada Allah, membicarakan Allah. Gak ada lagi, Bu, ngomongin tetangga dosa, bener gak? Ngomongin Pak Lurah dosa, ngomongin Presiden dosa, ngomongin Pak RT, ngomongin Ustadz, apalagi ada yang ngomongin Ustadz, ada
Ustaz itu katanya serakah banget, zakat fitrah dibadok semua. Itu orang udah salam itu. Apa orang Cibenda kali itu? Orang pasir limu. Lah dia yang zakat ke masjid, habis itu ustaznya diomongin. Ya ada yang begitu ada. Padahal kalau udah ngasih ke masjid ya terserah ustaz, mau dibadok semua dosa-dosa dia kan begitu. Ngomongin siapa lagi? Ngomongin makhluk Allah yang lain itu dosa kalau keburukan. Tapi ketika kita membicarakan Allah, justru ketenangan dan kebahagiaan akan kita rasa, dan pahalanya luar biasa. Pilih mana kira-kira itu? Asal jangan kayak Ki Ali ngomongin Allahnya. Kata Ki Ali, Allah mau banget mau buat. Baru gua kawin setahun, bini ditarik leasing. Nah ini ngomongin Allahnya nggak jelas nih, lain koridor ini. Sorry bos. Ini bukan ngomongin pada orangnya. Baru sekarang, baru ke tahun kemarin tuh nyanyi begitu dia. Oh aku rasakan tak punya istri, rasanya kesepian, tiada tempat untuk mencurahkan rasa rinduku. Di pojokan situ dekat WC nyanyi kayak tahun kemarin, 2 tahun yang lalu ya Pak ya. Oh serta kasih sayang, saya jawab dari belakang, dari talu gitu. Saya jawab dari belakang. Abis nyanyi begitu Bu, lanjutnya nih. Abis nyanyi begitu, tiba-tiba ada seorang janda montok putih, boleh. Akhirnya, waduh dekat dia, dekat. Pahala ente paling banyak Pak Ali, tenang. Biar cepat masuk surga. Terus dikabul. Cuman udah mulai songong Bu ceritanya. Kenapa? Tadinya kalau kemana-mana bilang dulu pada ayah saya mau ke sana. Nah begitu sudah kenal yang namanya perempuan, banyak nyopet. Ada bagusnya juga, ngaji ke abah rajin ketika dia masih pacaran. Biasanya kalau ngaji ke abah kan habis isya baru berangkat, entar dulu lah masih sore. Asar. Itu bukan asar, jam 12, setengah 12 sudah mandi. Mau kemana Ki Ali? Mau ngaji ke abah. Bisa kira-kira setengah 12. Bener gak Ali? Ini saya cerita begini sekalian promosi. Kali ada randa lagi kan begitu. Satu tahun kemudian lagunya berubah. Lagunya berubah. Apa lagunya? Merana, memang merana. Kalau putus cinta, berduka, sungguh berduka. Sedukanya saja rasain lo gitu. Kalau si Tatang. Tapi kalau si Tatang masih senang sama si Erik. Alhamdulillah ada Pak Ali balik lagi ngantor. Apalagi Ustaz Topik. Wah paling senang dia, orang gak ada temennya Ustaz sendirian. Pak Ali di rumahnya bininya, wah setahun. Ustaz Topik gak ada temennya, makanya begitu Pak Ali balik lagi ke kantor, alhamdulillah gue punya teman lagi. Amin ya robbal. Senang ya Mak. Kalau penderitaan seperti itu saja sudah dibawa dengan senyuman, kira-kira kamu luar biasa apa enggak? Berpisah dengan istri itu namanya kebahagiaan apa penderitaan?
bahagiaan. Berarti luar. Saya cerita sedih, tapi Pak Ali ketawa. Saya cerita sedih, jamaah ketawa. Berarti kamu memang orang-orang yang ahli surga. Gitu maksudnya. Kenapa? Karena Allah sudah menjelaskan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Benar nggak? Hei jiwa-jiwa yang tenang. Jadi jiwa yang dipanggil oleh Allah adalah jiwa yang tenang. Ketika kamu dapat penderitaan, dapat kesulitan, dapat masalah, tapi kamu hadapi semua itu dengan ketenangan, berarti engkau yang kumpul malam hari ini walaupun tidak banyak, belum semua yang hadir, tapi engkau semua sudah dipilih oleh Allah menjadi hambanya Allah karena memiliki ketenangan dalam menjalankan hidup. Nyari yang model apa lagi Pak Jiton? Ditagih hutang nyengir ini orang apa bukan kira-kira? Cuman jamaah hakim itu yang bisa begitu. Benar gak? Cuman orang-orang yang berpikir kepada Allah ketika punya masalah nyengir. Dulu, ayo saya bertanya dulu, ketika kalian belum ikut istiqomah seperti ini, belum ikut berpikir seperti ini, kalau punya masalah mumet apa tidak? Pusing apa enggak? Cemberut apa enggak? Uring-uringan apa enggak? Tapi apa yang kita rasakan saat ini? Masalah boleh ada, tapi senyum tetap ada. Betul atau betul? Masalah boleh ada, tapi kebahagiaan dalam hati tidak bisa ditukar dengan masalah. Inilah barokah orang-orang yang mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untung apa untung? Untung apa untung? Untung. Maka kita doa bareng-bareng malam hari ini kepada Allah. Anggap saja ini pembukaan silaturahim ya bagi yang baru ke sini dari Idul Fitri ini. Semoga di awal Idul Fitri di bulan Syawal ini ke depan jamaah kebahagiaannya jauh lebih bahagia daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan semoga kehidupan kalian ke depan berada di dalam jaminannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala persoalan hidup sebelum Idul Fitri datang, semoga barokah orang yang berpuasa, barokah orang yang taraweh. Walaupun saya tahu banyak yang hadir ini gak taraweh, gak puasa, ya. Tapi kita makmum saja kepada orang yang taraweh. Kita makmum mohon kepada Allah, kepada orang yang berpuasa, kepada orang yang tadarus. Semoga barokahnya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar Allah ciprakan kepada seluruh jamaah manaqib bil khusus yang ada di Atamimi ini, baik yang hadir ataupun yang tidak, sehingga kehidupan kita ke depan jauh lebih baik daripada sebelumnya, ibadah kita lebih baik daripada sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Sholat kita lebih baik daripada sholat kita sebelumnya, akhlak kita lebih baik daripada akhlak sebelumnya. Semua semoga di bulan Syawal ke depan segala sesuatu hidup kita ini semoga diperbaiki kepada yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liridaillahi ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Nanti suatu saat jangan menyesal, itu aja, gak masalah. Karena sekarang ayah gak mau maksa, gak mau ngajak siapapun, khawatir merasa direpotkan, gitu ya. Tapi barangkali ada yang punya niat, ingin bersama-sama dengan ayah memakmurkan agama Allah, kita berdakwah, mengikuti lampahnya guru kita, mengembangkan zikir manaqib dengan satu buah harapan, mendapatkan barokah dan karomah daripada guru-guru kita, bil khusus daripada Tuan Syabdul Qadir Al-Jilani. Karena suksesnya seseorang diukur dari capeknya, benar gak? Siapa yang mau capek, maka keberhasilannya akan mungkin lebih dibandingkan yang tidak capek. Selama ini saya mau tanya, memikirkan hidup diri sendiri capek apa enggak? Kamu memikirkan kehidupan kamu, kebutuhan kamu, capek apa enggak? Capek. Maka Allah memberikan solusi supaya saya dan kita semua enggak capek. Yuk, mari kita sibukkan hidup kita. Kita sibukkan pikiran kita hanya satu, untuk sama-sama berjuang di jalan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang siap berjuang di jalan agama Allah,
maka hidupnya akan dicukupi oleh Allah. Semakin kamu sibuk memikirkan dirimu, maka Allah akan semakin meninggalkan kamu. Tapi semakin kamu sibuk memikirkan agama Allah, maka kamu akan dipikirkan oleh Allah. Betul nggak gitu? Paham yang ayah maksud? Semakin kamu sibuk memikirkan agama, maka Allah akan memikirkan kamu. Tapi semakin kamu sibuk mikirin diri kamu, Allah akan semakin jauh dari kamu. Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allah Barangmu